Hai, halo guys. Selamat datang di rumahku dan hari ini aku mau ajak kalian semua untuk membaca buku cerita. Kalian mau? Mau dong. Oke, let's go. Buku ini adalah buku cerita tentang 3 orang yang akan membangun rumah dengan bahan berbeda-beda. Yay, it's story time. Hai Kak Catherine. Hai Kak Yos. Halo teman-teman. Oke, karena Kak Catherine juga udah ada di sini. Yuk, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan ceritaku hari ini ya. Nah, ceritanya gini nih. Pada suatu hari di sebuah desa ada 3 orang yang mendirikan rumahnya dengan bentuk dan bahan yang berbeda-beda. Orang pertama membangun rumahnya hanya dengan bahan jerami. Namun kemudian datanglah angin kencang meniup rumah itu. Dan rumah itu pun akhirnya hancur hingga rata dengan tanah. Lalu orang kedua melihat hal itu. Langsung membangun rumahnya. Ia langsung membangun rumahnya dengan kayu. Ia pikir kalau kayu pasti lebih kuat untuk menahan angin daripada jerami. Namun tiba-tiba datanglah hal yang tidak ia duga, yaitu hujan. Deras banget, hujan datang dan badai. Wah, rumah kayu itu tidak bisa menahan air hujan yang masuk dari sela-sela kayu. Sehingga seisi rumahnya malah dipenuhi air. Serta angin badai yang kencang. Membuat akhirnya rumah kayu itu jadi hancur berantakan. Kemudian orang ketiga mengetahui cerita itu, dia langsung berpikir dengan seksama dan membangun rumahnya dengan pondasi. Pondasi dan dinding yang terbuat dari batu yang sangat kuat dan juga kokoh. Sehingga ketika angin kencang dan hujan badai datang menerpa, rumah itu tetap berdiri kuat dan orang tersebut tetap terlindungi di dalam rumahnya. Dan selesai. Tuhanlah sumber kekuatan.
banget ya Kak Yos. Iya nih Kak. Dari cerita tadi, aku jadi ingat perumpamaan di Alkitab, yaitu di Injil Matius 7 ayat 24. Yang dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari ayat firman Tuhan ini dan cerita Kak Yosua tadi, kita bisa belajar bahwa kita harus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Gimana caranya? Dengan cara membaca firman Tuhan dan melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Firman-Nya adalah fondasi di hidup kita. Jadi saat kita menghadapi berbagai masalah, kita akan tetap kuat, aman, dan damai bersama Tuhan. Yes, setuju banget Kak Catherine. Selain itu, kekuatan untuk kita bisa bertahan dari segala cobaan kehidupan adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena saat hati kita dipenuhi oleh ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kita sukacita. Wah, nah supaya hari kita ini makin semangat nih. Yuk Kak Catherine, kita baca sama-sama satu ayat Alkitab di Mazmur 28 ayat yang ke-7. Siap ya? 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau tetap menyertai kami dalam setiap langkah dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan terus kami untuk bisa mengucap syukur dan juga bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan kuat dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. See you next week, guys. Teman-teman, minta papa mama untuk subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaik lainnya dari IFGF Kids.